Beberapa waktu lalu, saya dapat tugas dari fakultas untuk mengikuti pelatihan pekerti. Pekerti itu singkatan dari peningkatan keterampilan. Keterampilan apa ya? Bentar, saya cek di Google Map. Sekalian cek kodam. Nah, ini. Peningkatan keterampilan dasar, teknik instruksional. Pekerti itu adalah pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam hal pembelajaran, menguasai konsep-konsep dasar dalam pembelajaran, dan memiliki keterampilan mengajar secara profesional. Peserta pelatihan pekerti terdiri dari dosen perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Di salah satu sesi pelatihan, saya berkesempatan untuk praktek mengajar peserta lainnya. Ini pengalaman yang luar biasa, karena baru pertama kali ini saya mengajar dosen. Biasanya kan mahasiswa, dosen mengajar dosen. Wow, nggak bahaya tak? Bukannya kuliah malah bercandaria, bersenda gurau, membangun dinasti. Selamat menonton kuliah gratis copywriting. 20 menit, saya jamin Anda langsung paham dan bisa praktek. Harapannya. Untuk mata kuliah digital marketing pada pertemuan kali ini, Bapak Ibu, kita akan membahas mengenai teknik copywriting untuk mempromosikan produk dan jasa. Nah, harapannya apa? Nanti setelah Bapak Ibu selesai mengikuti perkuliahan ini, Bapak Ibu semua mampu menyusun draft naskah iklan dengan menggunakan 3 elemen utama dari copywriting. Ada headline, body copy, dan juga closing. Sebelum kita masuk lebih jauh, Bapak Ibu, terkait dengan apa itu copywriting, kenapa dia penting, dan elemen-elemen utamanya itu terdiri dari apa saja, saya pengen tanya dulu ke Bapak Ibu semua. Kira-kira ketika melihat iklan Lifebuoy seperti ini, menurut Anda, apa sih daya tarik utama dari iklan ini? Nomor satu di dunia. Iya, betul sekali, Bu. Jadi daya tarik utama dari iklan ini adalah ketika Lifebuoy itu mengklaim sebagai sabun anti kuman dengan penjualan nomor 1 di dunia. Nah, ini adalah contoh penerapan dari teknik copywriting. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan copywriting itu? Itu adalah segala bentuk tulisan, Bapak Ibu. Bisa di media apapun dengan tujuan untuk mempromosikan produk dan jasa Anda. Nah, kenapa sih kok copywriting itu penting dan perlu kita pelajari bareng-bareng? Ya, karena copywriting yang bagus pada akhirnya akan menghasilkan penjualan yang baik pula. Nah, sekarang kita masuk ke 3 elemen utama copywriting. Tadi kita sudah paham nih apa yang dimaksud dengan copywriting dan kenapa dia penting. Nah, untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan copywriting, kita lihat dulu komponen utamanya. Yang pertama ada yang namanya headline. Nah, Bapak Ibu, headline itu apa sih? Headline itu adalah elemen pertama yang dilihat oleh audiens dalam sebuah iklan atau konten. Fungsinya untuk menarik perhatian. Jika headline gagal dalam 3 detik pertama, audiens tidak akan peduli dengan iklan yang kita berikan. Nah, jadi secara singkatnya Bapak Ibu, yang namanya headline itu adalah iklannya iklan Anda. Nah, contoh, kalau ada headline seperti ini, langsing dalam 30 hari, tanpa diet. Kira-kira Bapak Ibu tertarik nggak pengen tahu lebih lanjut? Iya. Tertarik, Pak. Sangat tertarik. Nah, sangat tertarik, terutama saya sendiri Bapak Ibu. Nah, karena apa? Kok bisa orang bisa langsing 30 hari tapi nggak perlu diet? Nah, itu harus ngapain? Kan kita jadi pengen tahu, pengen baca lebih detail lagi iklan tersebut. Nah, berarti headline ini berhasil mencuri perhatian kita. Dia sudah bisa menjalankan perannya dengan baik sebagai sebuah headline. Nah, setelah kita tahu mengenai headline, Bapak Ibu, perlu kita ketahui juga komponen berikutnya. Ada yang namanya body copy. Body copy itu apa sih? Bagian utama dari sebuah iklan yang berfungsi untuk menjelaskan lebih rinci. Nah, di sini ada keunggulan, fitur, dan manfaat yang harus Bapak Ibu jelaskan. Tujuannya apa? Untuk menghubungkan kebutuhan atau keinginan audiens dengan solusi yang ditawarkan melalui produk dan jasa yang Bapak Ibu hasilkan nantinya. Nah, gampangannya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi orang itu harus tahu kenapa sih mereka harus beli produk Anda. Nah, misalkan ini ada produk namanya program pekerti pelatihan pekerti UMS ya. Kenapa orang harus ikut pelatihan pekerti di UMS? Kok enggak di tempat yang lain? Apa yang istimewa dari pekertinya UMS? Kok kita bisa masuk ke sini? Nah, perlu adanya alasan. Nah, contoh untuk kata yang bisa kita gunakan untuk mengungkapkan alasan itu kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. 7 alasan kenapa Anda harus beli titik, titik, titik. Mengapa produk ini wajib Anda miliki? Kenapa ini penting untuk Anda coba? Dan seterusnya. Selain itu apalagi? Bisa kita perkuat dengan adanya bonus, Bapak Ibu. Ini akan menguatkan pembaca untuk membeli produk Anda. Contoh, nah, Bapak Ibu kan di rumah pasti menggunakan
Pepsodent ya, karena bisa jadi di antara semua brand yang ada di Indonesia, untuk Pepsodent itu saat ini menjadi market leadernya. Jadi kemungkinan mungkin ada yang pakai Siwak F, ada yang pakai Close Up, ada yang pakai merek lain. Nah, itu tidak sebanyak pengguna Pepsodent di Indonesia. Nah, dari Pepsodent ini punya bonus seperti ini Bapak Ibu. Cegah gigi berlubang dengan gratis konsultasi dokter gigi. Nah, ini menarik. Karena apa? Kalau kita mau konsultasi dokter gigi itu biasanya bayar atau gratis Bapak Ibu? Nah, bayar Bayar. kan? Bayar, Betul. Pak. Nah, betul Bapak Ibu. Karena kalau kita datang ke dokter, kita kan harus membayar biaya jasa dokter itu ketika memberikan konsultasi. Tapi di Popsodent ini, mereka menawarkan gratis konsultasi. Terus apalagi yang bisa kita jadikan daya tarik dari body copy tadi? Kita bisa memberikan klaim garansi. Contoh, satu-satunya LED TV yang bergaransi 5 tahun termasuk panel LED. Nah, kita akan muncul ketertarikan ketika butuh televisi, kok ini ada TV bagus ya? Dia bisa mengklaim LED-nya garansi 5 tahun. Setelah itu, yang tidak kalah penting Bapak Ibu, kita sudah menyimak apa itu headline, apa itu body copy. Nah, elemen terakhir yang perlu kita ketahui dari copywriting itu Bapak Ibu, ada yang namanya closing. Nah, closing ini bisa berwujud call to action atau CTA. Instruksi yang jelas dan langsung kepada audiens Anda tentang apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Nah, jika call to action Anda nantinya lemah, orang itu hanya bisa menikmati tulisan demi tulisan yang Anda sajikan, tapi mereka nggak mau beli. Nah, percuma kan? Kita udah bikin headline yang menarik, kita bikin body copy yang bagus, ternyata ujung-ujungnya mereka nggak mau beli, nggak mau pakai produk dan jasa yang kita buat. Kan rugi. Nah, makanya perlu adanya call to action ini, Bapak Ibu. Contoh, pesan sekarang, bayar sekarang, beli sekarang, dan seterusnya. Nah, contoh penerapannya seperti apa? Kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Ada produk namanya Yamaha NMAX. Headline-nya nggak cuma motor, ini lifestyle. Nah, kita jadi penasaran, motor sama lifestyle, apa hubungannya? Nah, kita jadi pengen tahu lebih lanjut nih. Kita cek di bagian body copy-nya. Siapa bilang naik motor nggak bisa bikin kamu stand out? Yamaha NMAX siap bawa gaya hidupmu ke level berikutnya. Desain Is. keren, fitur modern, dan performa yang nggak main-main. Dan seterusnya. Itu body copy. Kita kasih alasan ke audiens. Tutup dengan closing. Nah, tunggu apa lagi? Waktunya upgrade gaya hidupmu bareng Yamaha NMAX. Gaspol sekarang. Kunjungi dealer Yamaha di kota Anda. Nah, kata Gas. kunci dari closing ini apa Bapak Ibu? Kata kuncinya terletak pada Gaspol sekarang kunjungi Closing, dealer apa? Iya, Yamaha. segera kunjungi. Gaspol. Kunjungi betul. dealer. Sekarang kunjungi. Tepat sekali Bapak Ibu. Ada yang namanya elemen tadi, call to action. Orang yang sudah baca headline dan body copy dari iklan ini, terus diminta ngapain sih? Ya, Anda bisa datang ke dealer Yamaha terdekat. Anda bisa test drive. Anda bisa tanya lebih lanjut fitur-fitur apa dari Yamaha NMAX ini. Anda diminta untuk membuat copywriting, naskahnya saja dari produk yang unik seperti ini. Ada yang namanya pet rock, Bapak Ibu. Batu diperlakukan sebagai hewan peliharaan. Yang dijual itu bukan batu berharga seperti akik, namun batu biasa yang dilengkapi dengan saran dan kotak. Nah, ini seolah-olah diperlakukan sebagai hewan peliharaan, padahal ini batu biasa. Nah, gimana nih cara dari kelompok satu ini untuk menjual melalui teknik copywriting? Untuk kelompok dua, ada yang namanya potato parcel. Kentang difungsikan sebagai kartu ucapan. Pelanggan bisa membeli sebuah kentang utuh, menulisinya dengan pesan pribadi dan mengirimkannya kepada siapapun yang mereka inginkan secara anonim. Nah, itu untuk tugas kelompok satu dan kelompok 2. Silahkan Bapak Ibu masuk ke break room yang sudah disediakan. Anda diskusi untuk tim masing-masing sesuai yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk contoh produknya sudah saya share melalui chat. Nah, itu bisa Anda gunakan nantinya untuk membuat copywriting. Monggo bergabung ke breakout masing-masing. Alhamdulillah, sudah join semua ya ini ya berarti. Bagaimana Bapak Ibu, apakah ada kendala dalam pengerjaan tugasnya dengan waktu yang relatif sangat singkat tadi? Kalau kerjain Pak. Kerjain kelompok dua. Aman. Aman ya, insya Allah ya. Ya. Baik, bisa kita mulai untuk sesi diskusi kepada kelompok satu. Mungkin perwakilan kami mohon untuk share screen. Silahkan Anda Iya Pak, tampilkan iya Pak. jawaban yang Saya diberikan. saya izin share screen ya Pak. Boleh, Bu Rosa? Enggak Pak. Silahkan. Ini apakah terlihat? Wah, menarik ini. Oke, silahkan dipresentasikan. Ya, jadi karena ini produknya adalah peliharaan batu, jadi kita memelihara batu gitu ya. Di ini headline-nya, temukan teman setia Anda, Petrok, sahabat sejati tanpa repot. Jadi kita nggak perlu
membersihkan kotorannya, karena itu kan batu ya, Bapak Ibu. Kemudian bodinya adalah, apakah Anda siap untuk memulai perjalanan baru dengan teman yang unik dan penuh gaya? Petrok bukan hanya sekedar batu. Ia adalah pernyataan yang menambah sentuhan istimewa dalam hidup Anda, mudah dirawat dan selalu ada untuk Anda. Petrok adalah simbol persahabatan sejati yang tak akan pernah mengecewakan. Baik untuk koleksi pribadi atau sebagai hadiah istimewa. Petrok menawarkan kehadiran yang sederhana namun berarti. Closingnya adalah jangan lewatkan kesempatan untuk memiliki Petrok Anda sendiri, dapatkan segera dan rasakan keajaiban persahabatan tanpa repotnya. Dan itu ada informasi Wah, lebih lanjut untuk pemesanannya. Terima kasih. wah, alhamdulillah. Terima kasih luar biasa ini kelompok satu ya. Di luar ekspektasi saya sebagai manusia bumi ini. Jadi ya, kenapa kok menurut saya menarik ya dari headline dulu, coba kita komentari bareng-bareng nih. Temukan teman setia Anda, Pet Rock, sahabat sejati tanpa repot. Yang disentuh oleh tulisan ini adalah sisi emosional kita sebagai manusia, Bapak Ibu. Nah, ini lebih dalam dibandingkan hanya sekedar kita menyentuh aspek logika dari audiens produk Petrock. Kalau kita berbicara dengan pendekatan logika, orang jualan batu nggak masuk akal. Makanya kita pakai pendekatan yang lebih bersifat emosional. Wis. Temukan teman sejati Anda, sahabat sejati tanpa repot. Gimana mau ngerepotin, diajak ngobrol aja diam. Nah, itu inti dari headline-nya. Coba kita masuk ke body bareng-bareng Bapak Ibu, body copy-nya. Nah, kita kasih alasan kan. Anda siap untuk memulai perjalanan baru dengan teman yang unik dan penuh gaya? Nah, dari kelompok satu ini menarik karena apa? Mereka bisa memulai dengan kalimat tanya. Orang kalau ditanya itu langsung aware. Mereka akan langsung menanggapi, ada apa sih? No. Jadi pengen tahu kan, seolah-olah Anda itu mengajak ngobrol audiens dan ini bagus. Jadi kita tidak hanya bersifat satu arah sebagai penyedia iklan, tapi juga dua arah. Kita ngajak ngobrol. Pengen nggak sih kalian mulai perjalanan baru dengan teman yang unik? Nah, terus kita kasih closing. Nah, closingnya ini luar biasa komplit dari kelompok satu. Saya apresiasi karena apa? Di situ tidak Terima hanya, kasih, Pak. iya sama-sama Ibu, tidak hanya sekedar mengajak mereka untuk memiliki produk, tapi juga menyediakan nomor pemesanan dan website resmi. Ini contoh yang lebih komplit dibandingkan yang saya tampilkan di Yamaha NMAX tadi. Saya kan cuma sekedar, ayo kunjungi dealer Yamaha terdekat di kota Anda. Nah, tapi kelompok satu ini melebihi apa yang sudah saya contohkan. Nah, oke, terima kasih untuk kelompok satu. Saya apresiasi secara positif. Silahkan di Terima close. kasih, Kita Pak. ya sama-sama. Lanjut untuk jawaban dari kelompok berikutnya, monggo. Baik, izin share screen ya, Pak ya. Ya, silahkan Saya Ibu. perwakilan dari kelompok 2. Nggih. Nah, untuk headline-nya adalah Ya, sampaikan pesan unik dengan potato parcel. Sedangkan untuk ya. body copy-nya, tuliskan pesan di atas kentang dan kirimkan sebagai kejutan yang tak terlupakan. Kemudian untuk closing-nya, buat kejutan berkesan, kirimkan kentang, buat seseorang tersenyum. Demikian Masya Allah. hasil diskusi dari kelompok kami. Iya, luar biasa. Ini terima kasih untuk kelompok 2 dari Bu Susilowati dan teman-teman yang sudah mempresentasikan ya. Coba yuk bareng-bareng kita evaluasi ya dari headline, body copy, dan closing. Headline-nya, sampaikan pesan unik dengan potato parcel. Nah, orang akan penasaran nih, pesan unik. Pesan yang seperti apa ya? Nah, orang akan jadi pengen tahu lebih lanjut. Kan yang namanya pesan itu ya bisa komunikasi langsung atau komunikasi online mungkin lewat WA dan sebagainya. Tapi kok ini ada pesan unik. Nah, pesan yang seperti apa ya keunikan yang dimaksud? Orang akan penasaran. Maka bisa kita simpulkan kalau headline-nya ini berhasil menarik atensi orang untuk tahu lebih lanjut. Coba sekarang kita masuk ke body copy bareng-bareng Bapak Ibu. Tuliskan pesan di atas kentang dan kirimkan sebagai kejutan yang tak terlupakan. Nah, ini sama pendekatannya seperti kelompok satu tadi, dengan menggunakan pendekatan emosional. Karena kalau kita gunakan pendekatan logika, alasannya sama dengan yang Petrok tadi. Nggak masuk akal. Orang mau kasih pesan kok malah dikirimi kentang. Ini bukannya dibaca, malah dimasak. Nah, tapi bisa kita tingkatkan lebih lanjut kalau ini kita gunakan sebagai iklan beneran untuk mempromosikan produk. Karena apa? Yang namanya alasan untuk orang membeli itu kan nggak cuma satu Bapak Ibu. Sama seperti Bapak Ibu dengan pasangan masing-masing. Anda mungkin dengan suami atau istri kan menikah bukan hanya karena faktor agama, walaupun itu yang utama. Mungkin karena faktor penampilan fisik, pendidikan, keturunan, dan sebagainya. Nah, body copy dalam sebuah iklan itu juga berlaku seperti kehidupan kita Bapak Ibu. Jadi kasih alasan yang lebih dari satu supaya apa? Orang semakin teryakinkan untuk membeli produk Anda. Makanya ini sudah baik
tapi bisa kita tingkatkan lagi kualitasnya dengan menambahkan beberapa narasi pendukung. Nah, sekarang kita masuk ke closing, Bapak Ibu. Buat kejutan berkesan, kirimkan kentang buat seseorang tersenyum. Nah, ini sudah bagus, tapi akan lebih baik nantinya ketika Anda tambahkan elemen tadi yang saya sebutkan di awal, CTA. CTA singkatan apa tadi, Bu Riandini? Riandini Wahyu Utami, Bu Bidan? Apa ya Pak? Lupa ya Pak. Call to action. Nanti panggilan untuk bertindak. Datangi klinik Bu Wahyu. Itu kan orang akan berkunjung ke klinik ibu untuk memeriksakan kehamilan. Nah, itu call to action. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, saya izin share screen lagi ya. Saya apresiasi secara positif apa yang sudah Bapak Ibu hasilkan tadi. Ini saya lanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu ini. Nah, Bapak Ibu barusan sudah mempraktekkan teknik copywriting tingkat dasar. Sekarang kira-kira apa sih yang bisa Anda simpulkan dari apa yang sudah Anda pelajari dan Anda coba kerjakan barusan? Saya coba ke Pak Iqbal mungkin, sesama ekonomi ya, mungkin relatif dekat keilmuan yang kita miliki, Pak Iqbal. Monggo tanggapannya silahkan. Saya pikir ini sangat menarik ya Pak ya, terkait bagaimana kita branding ya dan storytelling dari produk yang akan kita jual gitu ya. Dan ini akan mengantarkan jalan pikiran kita itu untuk bisa beli gitu ya. Dan storytelling itu adalah penting ya untuk kita bisa dalam berbisnis ya, supaya kita mengisi daripada bukan hanya menjual ya, tapi juga storytellingnya ada. Makasih Pak, insight-nya menarik. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, Pak Iqbal dan Bapak Ibu semua. Sekarang kami selaku pendidik akan mencoba merefleksi ya. Coba kita ambil poin penting apa sih? Tentunya selain yang sudah disampaikan oleh Pak Iqbal tadi, bisa kita lengkapi dengan 2 poin utama seperti ini, Bapak Ibu. Jadi 3 elemen utama copywriting itu bekerja secara berkesinambungan. Jadi mereka nggak bisa muncul sendiri-sendiri. Saya mau bikin iklan, saya kasih headline-nya aja. Nggak bisa. Saya langsung ke closing, nggak bisa. Harus ada headline, body copy, dan closing. Nah, headline itu bagian pertama yang dilihat dan tugasnya menarik perhatian dalam 3 detik pertama. Kenapa kok 3 detik pertama, Pak? Kok nggak 60 detik pertama? Nah, kelamaan. Yang namanya manusia, seiring dengan berkembangnya teknologi sekarang itu, Bapak Ibu, terutama untuk adik-adik Gen Z yang kita ajar di kelas, itu mengalami yang namanya short attention span. Jadi mereka itu tingkat perhatiannya kepada suatu stimulus atau rangsangan bisa berupa iklan, gambar, suara, tulisan, dan sebagainya. Itu cuma sebatas 3 detik saja. Kalau 3 detik itu mereka menganggap nggak menarik, nggak mau, mereka akan menindaklanjuti. Makanya headline ini penting sekali, terutama di iklan. Termasuk kita sebagai seorang pengajar, perlu adanya headline. Nah, ada juga body copy. Tanggung jawabnya apa? Menyampaikan pesan utama secara detail. Pada tahap penutupan ada elemen closing. Tadi CTA, call to action. Memberikan arahan spesifik. Arahan yang seperti apa? Bisa Bapak Ibu nanti orang yang baca iklan Anda itu disuruh untuk beli, daftar, langganan, melakukan kunjungan, memberikan dukungan, dan bentuk konversi lainnya. Nah, demikian kesimpulan untuk perkuliahan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua untuk menambahkan kedalaman materi atau pemahaman Bapak Ibu semua. Kami mohon untuk pertemuan berikutnya Anda siapkan tugas individu sebagai berikut. Buatlah naskah copywriting untuk 1 buah saja. Bisa produk atau jasa yang dihasilkan oleh UMKM di sekitar lingkungan Anda. Nah, tugasnya dikumpulkan minggu depan Bapak Ibu. Silahkan nanti Anda tindak lanjuti di rumah. Tugas ini sangat bermanfaat Bapak Ibu untuk meningkatkan pemahaman Anda terkait dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Demikianlah sharing pengalaman saya sebagai seorang dosen yang mengikuti pelatihan pekerti. Terima kasih untuk Universitas Muhammadiyah Surakarta selaku penyelenggara. Oke, semoga video ini bermanfaat. Saya Faris, sekian dan aura kasih. Boleh jongkok tapi tidak dengan IQ. They tell me keep it short. Ini haiku.